بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas dengan tema agama dan budaya. Pada tema 114 yang lalu ada dikatakan bahwa pembacaan dekonstruktif terhadap teks termasuk pembacaan dan pemahaman teks keagamaan akan membawa semua pemikiran, tindakan dan penilaian ke arah yang berbasiskan budaya. Perkembangan pemikiran ini sudah tampak di Indonesia seperti adanya jaringan Islam liberal dan lain-lain. Mungkin dapat dijelaskan dalam konteks rasionalitas Qurani apa yang dimaksud dengan budaya dan bagaimana hubungannya dengan agama, Pak Iswan. Makasih, Pak Jul. Alhamdulillah kita memasuki tema 115. Memang akhir-akhir ini kan sering muncul nih agama, hubungannya dengan budaya dan segala macam gitu. Nah, tapi kalau tadi yang ditanyakan Pak Jul tentang budaya, memang kalau kita berbicara tentang budaya, benarnya ini kan sangat luas sekali pengertiannya gitu. Tapi mungkin di sini kita akan mendiskusikan beberapa hal yang bersifat mendasar lah, bagaimana hubungan dengan agama dan budaya, mungkin untuk memahami adakah hubungan di antara keduanya gitu. Nah, yang pertama mungkin kita lihat budaya dulu. Nah, budaya ini yang dikenal dengan culture ini sebenarnya sebuah kata dari 1-2 kata saja yang di dalam bahasa Inggris ini sangat sulit didefinisikan dengan baik gitu. Kenapa? Karena kategori daripada kata culture ini dia bisa memasuki apa saja, kapan saja, di mana saja. Nah, kata budaya ini bisa mengikuti atau diselipkan di dalam suatu hubungan terhadap objek-objek atau subjek-subjek yang kita bicarakan gitu. Tapi kalau kita lihat literatur dari banyak hal, dari banyak literatur yang ada yang berbicara tentang budaya, nah ini dapat kita simpulkan, dapat kelompokkan ada 3 hal pokok yang kalau 3 hal pokok ini dimiliki ketiganya atau salah satunya, nah maka dikatakanlah bahwa individu itu ada budayanya, berbudaya gitu, atau kelompok masyarakat bahkan suatu bangsa gitu. Nah, 3 kelompok inilah, kriteria 3 kelompok inilah yang menentukan atau yang dijadikan tolok ukur kita memahami bahwa subjek-subjek yang ada itu berbudaya. Nah, apa saja 3 kelompok ini? Pertama, adanya produk intelektual. Nah, kelompok masyarakat yang memiliki produk-produk intelektual, nah ini dikatakan masyarakat ini sudah punya budaya. Misalnya produk-produk intelektual dulu kita kenal ya Yunani, Romawi dan segala macam itu. Nah, kita katakanlah mereka sudah punya budaya tinggi. Nah, ini produk-produk intelektual ini dapat kita lihat dari berbagai perkembangan literatur dan segala macam. Bahkan hari ini pun logika berpikir kita kan tetap orang mengatakan, oh ini dari urutan-urutan pengetahuan budaya Yunani ya, budaya Aristoteles katanya. Nah, ini yang pertama, ada produk intelektual. Yang kedua, ada produk material. Artinya ada benda-benda
yang ditinggalkan dari seseorang masyarakat atau bangsa ini. Misalnya produk-produk hasil karya lah. Misalnya 7 keajaiban dunia. Nah, salah satunya Borobudur. Nah, Borobudur berarti bangsa Indonesia ini dulu budayanya tinggi katanya kan. Nah, ini ada peninggalan yang bersifat monumental atau ditemukanlah yang lama-lama dulu artefak dan segala macam itu. Jadi apa saja yang produk material, hasil seni misalnya lukisan misalnya kan. Nah, ini peninggalan-peninggalan, bahkan sejenis-sejenis tari-tarian segala macam. Nah, ini termasuk budaya nih, budaya dari segi. Nah, disinilah dalam pengertian art, dalam pengertian segala macam itu masuk dalam kelompok budaya. Budaya tapi dari hasil adanya produk material. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, adanya produk moral, perilaku. Nah, moral perilaku ini baik hubungan antar manusia atau hubungan antar Tuhan atau hubungan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada yang dapat dilihat, yang ditinggalkan dari satu bangsa kelompok itu, sehingga dikatakanlah berdasarkan dari tadi sifat perilaku ini, itu kan budaya Jepang, itu budaya Yunani, budaya. Nah, ini jadi individu, masyarakat, bahkan bangsa yang dikatakan dia memiliki budaya, artinya baik yang ditinggalkannya zaman dulu atau sekarang sedang berlangsung atau sekarang sedang ada pengembangan budaya seperti kemarin kita katakan budaya postmodern segala macam. Nah, ini yang disebut budaya. Jadi ada 3 hal. Ada produk intelektual, ada produk materialnya dalam bentuk monumental segala macam tadi, ada produk moral, perilaku. Nah, ketiga inilah yang sempurna disebut sebagai budaya gitu. Artinya tadi budaya ini hasil kerja pemikiran manusia kan, hasil kerja pemikiran manusia. Terlepas dia benar atau salah dilihat dari perspektif kelompok-kelompok lain. Nah, inilah dikatakan berbudaya, ada budaya ini. Nah, ini kalau budaya gitu. Nah, agama ini yang sampai hari ini sampai kepada kita ini dalam bentuk teks-teks suci yang disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui utusan-utusannya. Nah, ini disampaikan untuk apa? Untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat tadi. Nah, jadi ada basisnya kan beda nih. Nah, satu berbasis daripada pemikiran, tindakan dan penilaian manusia, yang satu lagi basisnya berbentuk ilahi, apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, kira-kira ini pemahaman antara budaya dan agama gitu. Jadi ada 2 basis dasar yang mengatur kehidupan ini, cara agama dan cara budaya. Ya, tadi kan sudah kita katakan ada 2 basis dasar nih, satu budaya, satu agama. Nah, inilah yang sekarang ini yang sering dibicarakan di mana budaya, agama segala macam. Nah, jadi yang perlu kita pahami dulu berarti ada 2 basis gitu. Satu basisnya dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, yang satu basisnya dari pemikiran bebas manusia, baik dalam kelompok, masyarakat atau bangsa gitu. Berarti agama dan budaya masing-masing dapat membangun peradaban. Nah, kalau kita lihat tadi dari apa yang kita jelaskan dari ketiga kriteria ini, ya bisa menghasilkan satu peradaban, sebab keduanya ini bisa menghasilkan intelektual,
ya kan, bisa menghasilkan intelektual, bisa menghasilkan ada juga produk-produk materialnya, ada juga produk-produk perilaku moral. Nah, terlepas apakah itu dari perspektif lain dikatakan itu salah, benar, tapi yang jelas dari basis budaya itu ada dapat menimbulkan tiga tadi, produk intelektual, produk material, dan produk moral. Agama pun begitu gitu. Jadi ketika kita misalnya kita melihat, ya dapat kita lihatlah ini sebenarnya bahwa dalam kelompok agama A, pemikirannya begini, hasil karyanya ini, perilakunya kayak gini. Nah, ini kan ini tolok ukur yang dapat kita lihat dari pengertian antara keduanya ini gitu. Apakah kriteria budaya tadi dapat membangun keyakinan atau kepercayaan seperti seolah-olah agama dalam arti umum? Nah, kalau tadi saya katakan bahwa agama yang berbasis budaya ini dia timbul dari pemikiran manusia yang berkembang. Nah, ini jelas bisa saja produk budaya ini menimbulkan satu keyakinan di dalam menginterpretasikan kehidupan dia, hubungan dia dengan alam, dengan apa gitu. Nah, kita tahu bahwa perkembangan umat manusia, kalau kita lihat di dalam bahasan-bahasan kita yang lalu lah, kalau kita lihat perkembangan umat manusia kan dari awal nih, dari pemahaman tentang alam, dari pemahaman bagaimana abstraksinya. Nah, ini terus berkembang di masing-masing wilayah, masing-masing daerah gitu. Nah, jadi dapat menimbulkan satu interpretasi sehingga seperti yang tadi ditanyakan, bisa jadi semacam tanda kutip agama lah. Nah, kita kenal dengan, misalnya dulu kita sebut dengan animisme, dengan penyembahan terhadap kekuatan-kekuatan alam gitu. Nah, oleh sebab itulah seorang antropolog Inggris itu yang kita kenal, kalau kita baca literaturnya itu, Edward Burne Taylor itu, dia menyatakan, dia menulis penelitian buku, dia katakan bahwa agama ini sebenarnya, agama yang hari ini kita anut, ini sebenarnya berasal dari suatu primitive culture. Jadi satu kehidupan masyarakat primitif, seperti yang ditanyakan tadi. Jadi kehidupan budaya ini ya bisa menimbulkan satu keyakinan. Kenapa? Ini menurut Taylor. Nah, dia katakan kenapa? Karena Taylor ini dia mengatakan penelitian baik di Eropa, Afrika, Asia, di Australia, terhadap masyarakat tradisional, masyarakat primitif. Nah, di sana Taylor menemukan pemahaman yang kurang lebih sejenis terhadap manusia, terhadap alam ini gitu. Nah, inilah kesimpulan dari Taylor, katanya bahwa sebenarnya agama-agama yang ada di dunia ini sebenarnya itu cuma perkembangan dari primitive culture saja. Nah, diibaratkan oleh Taylor itu ibaratnya ilusi atau imajinasi anak kecil saja, tapi sekarang dikemas dalam bentuk orang dewasa mengemasnya dalam bentuk yang lebih halus lagi katanya. Nah, inilah agama, sebenarnya itu hanya ilusi saja, walaupun Taylor tidak menyangkal bahwa ajaran-ajaran agama itu membawa perubahan-perubahan moral pada suatu masyarakat, tapi katanya itu sebenarnya berasal dari pemikiran-pemikiran primitive culture. Nah, ini yang dapat yang bisa dipahami tadi pertanyaan Pak Jul, apakah budaya bisa melahirkan kepercayaan, keyakinan, dan itu kita nampak gitu, ada penyembahan pada objek-objek fetish yang kita bahas kemarin itu gitu.
Kenapa Tyler mengatakan begitu? Ya karena Tyler awalnya dia kan ateis, dia tidak percaya pada Tuhan. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Tyler. Jika agama dan budaya masing-masing dapat melahirkan peradaban, dari si pandangan rasionalitas Qur'ani, mana yang lebih dulu muncul, peradaban berbasis budaya atau peradaban berbasis agama? Nah, kalau gitu jawabnya itu pertanyaannya gampang saja sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau di dalam agama kita maksudkan pesan-pesan di dalam teks-teks yang kita katakan dia bersumber dari wahyu, ya kita tanya sebenarnya berdasarkan menurut Al-Quran gitu. Nah, kita tahu bahwa perkembangan manusia, kita sudah bahas perkembangan manusia ini kan sejak dari air, dia pandai ngomong, dia berbicara, dia segala macam ini kan belum ada pesan-pesan Tuhan di dalam hal bagaimana kehidupan begitu. Nah, wahyu diterima menurut informasi Al-Quran, wahyu diterima oleh manusia yang kita anggap manusia modern yang pertama itu adalah dimulai oleh Nuh alaihissalam. Artinya kalau ditanyakan mana yang lebih dahulu budaya dan agama, ya, berarti yang lebih dahulu ini berkembang adalah budaya, pemikiran-pemikiran manusia. Oleh sebab itu banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh agama kan kita melihat kehidupan budaya-budaya primitif. Nah, suku-suku terasing gitu kan, mereka hanya mengenal hubungannya dengan alam. Ada objek-objek fetish yang objek-objek fetish yang tadi dikatakan jadi keyakinan tadi, tanda kutip keyakinan, jadi sembahan-sembahan dengan ritual-ritual tertentu. Nah, ya kayak di film lah kita lihat itu ada ritual-ritual segala macam itu. Nah, jadi di sini jadi jelas bahwa budaya manusia itu berkembang lebih dahulu, barulah datang petunjuk dari Allah. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat Nuh pada waktu itu dia selalu mengingatkan kepada umatnya untuk berbuat baik berdasarkan wahyu daripada Allah. Tadi dikatakan wahyu pertama kali diberikan kepada Nuh alaihissalam di tengah umatnya yang masih mempercayai budaya primitif. Dalam sejarah kemudian berikutnya wahyu diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti masyarakat pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan di daerah lainnya ada Nabi Hud, Saleh, Nabi Lut dan lain-lain, banyak yang menganut agama primitif atau budaya primitif. Nah, kalau ini ya sangat jelas gitu. Tadi kan kita katakan budaya primitif tadi dengan bentuk-bentuk berbagai ritual. Yeah. Nah, salah satu daripada ritual di dalam bangsa-bangsa primitif ini ada persembahan-persembahan kepada dewa, kepada segala macam gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, disinilah kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, anaknya gitu. Nah, kan ini sering ditanya nih biasa di dalam pengajian. Nah, Ustadz, kok Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membunuh anaknya? Lah ini kan dalam agama kan dilarang nih Ustadz. Apakah perintah itu sebenarnya bukan dari iblis katanya? Ini sebenarnya pada waktu itu perbuatan itu biasa. Artinya masyarakat tradisional agama primitif biasa mengorbankan manusia untuk penyembahan dewa. Nah, kepada dewa-dewa gitu. Kalau kita nonton film itu kan. Nah, makanya ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, Allah suruh
menyembelih kamu, suruh ini. Allah, Nabi Ismail katakan, ya silakan saja dengan supaya bapak sabar katanya. Nah, kok pada waktu itu tidak melihat, apakah tidak dicek katanya. Nah, ini karena pada waktu itu biasa perbuatan seperti itu gitu. Ada persembahan seperti itu gitu. Nah, sejak peristiwa Nabi Ibrahim inilah ketika Ismail alaihissalam ini diganti korbannya, perintah Allah diganti oleh apa? Nah, oleh diganti kambing. Nah, bukan artinya Nabi Ismail dipotong lehernya, pisaunya tumpul atau tidak makan begitu. Tidak. Ini karena perintah Allah setelah Nabi Ibrahim akan melaksanakan itu, Allah keluarkan perintah bahwa yang dikorbankan itu kambing ini kan. Nah, mulai sejak itulah membunuh dengan mengorbankan orang untuk persembahan dewa, nah itu dilarang oleh agama. Sedangkan pembunuhan lain-lainnya belum. Itu kan sejak Nabi Musa gitu. Nah, ini yang berkembang. Artinya kesimpulannya apa tadi? Artinya kan budaya dulu yang berkembang, pemikiran-pemikiran yang berkembang, baru agama datang mengaturnya gitu. Berarti berdasarkan sejarah dan informasi dalam Al-Quran, manusia berkembang dengan budayanya terlebih dahulu, baru datang petunjuk Tuhan. Dengan kata lain, budaya harus berbasiskan agama, bukan agama berbasis budaya. Nah, kalau kita lihat kan tadi sangat jelas nih ketika budaya pengorbanan segala macam ini. Nah, ini kan pemikiran manusia. Nah, oleh sebab itu agama petunjuk Tuhan datang gitu. Artinya budaya ini harus berbasiskan agama, bukan agama yang mengikut budaya. Nah, kalau kita katakan agama mengikut budaya yang ada, itu pendapat Taylor tadi. Berarti agama itu muncul dari pemikiran primitive culture gitu. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Al-Quran dengan perkembangan manusia, kan kita kemarin sudah membahas perkembangan manusia al-bashar, manusia menjadi insan, dia diberi kalam, sehingga kelompok atau masyarakat Adam ini bisa berpikir di dalam pikiran dialektikanya. Makanya dia dipengaruhi oleh syaitan, yang di surga itu kan, di syaitan. Nah, ini kan pemikiran sendiri nih kalau kita lihat dialognya, ini dialog budaya, ini pemikiran sendiri yang diputuskan oleh Adam gitu. Nah, sebab itu kalau kita lihat lagi ada di dalam surah Al-Baqarah itu, kalau kita lihat transformasi perubahan-perubahan ini disebutkan Allah yang kita katakan diturunkan itu. Nah, misalnya di Al-Baqarah ayat 38 itu Allah mengatakan faqul nahbitu minha jami'an. Maka kami katakan kepada Adam, kelompok Adam itu jami'an ini kan pasti banyak ini. Nah, kepada ihbitu minha jami'an, ihbitlah kamu, nah bertransformasilah kamu, pindahlah kamu dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, ini artinya sudah ada kehidupan di situ gitu. Nah, terus Allah katakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan, nanti maka nanti apabila datang petunjuk aku, dan faman tabi'a hudaya, dan siapa yang mengikut petunjuk aku nanti, katanya, dan nanti mereka itu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, nanti kalau petunjuk aku datang, niscaya nanti dia hidup di dunia ini yang tadi masyarakat mulai berkembang segala macam ini nanti kata Allah pasti
kamu tidak akan khaufun, tidak akan takut dan tidak akan bersedih di dalam kehidupan kamu nanti. Nah, ayat ini kan sangat jelas menunjukkan bahwa manusia awal ini kan berkembang lebih dulu. Nah, nanti Allah katakan akan datang petunjuk. Barang siapa yang mengikut petunjuk aku nanti, dia tidak akan takut dan sedih dalam bentuk kehidupan ini. Nah, petunjuk di dalam Al-Quran itulah dalam bentuk wahyu muncul sejak zaman Nuh alaihissalam. Berarti pemikiran, tindakan, dan penilaian yang lahir dari berbasiskan budaya bisa saja sesuai atau tidak bertentangan dengan agama. Nah, kalau ini sih bisa saja. Sebab kenapa bisa saja? Kan kita sudah bahas bahwa makhluk al-bashar yang setingkat dengan hewan tadi yang belum memiliki kesadaran yang diberikan oleh Allah, dia ini kan makhluk al-bashar sama dengan makhluk-makhluk primata yang kita bahas ini. Nah, kemudian makhluk ini Allah tiupkan roh, wa nafaktuhu fihi min ruh. Nah, di dalamnya ini ditiupkan roh, dan kita sudah bahas roh inilah potensi yang menimbulkan kesadaran, baik kesadaran intelektual, baik kesadaran spiritual maupun moral. Nah, intelektual inilah, kesadaran inilah awalnya yang ada pada masyarakat primitif. Intelektual ini yang dia berkembang secara intelektualnya. Nah, kesadaran spiritual inilah yang membuat dia menilai adanya kekuatan-kekuatan di luar alam ini. Nah, moral inilah yang berkembang terus. Nah, ini bisa gitu. Nah, ini bisa saja berpikiran rasional dan logis, dan dia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama gitu. Kenapa? Karena kesadaran ini kan ditiupkan oleh Allah. Berarti pada dalam diri manusia potensi itu adalah potensi kesadaran ilahi sebenarnya. Cuma dia ada pada nafs pribadi. Ini kan kita udah bahas nafs otonom gitu. Nah, pemikiran-pemikiran inilah Allah memberikan informasi kepada kita seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, Ibrahim alaihissalam ini kan dari awal, dari kecil dia mikir nih, yang di sekitar kita, di sekitar Nabi Ibrahim ini kan masyarakat primitifnya ada menyembah bintang, ada menyembah bulan, ada menyembah matahari, ada juga yang dipresentasikan dalam bentuk patung kayak bapaknya itu kan. Nah, ini Ibrahim dengan potensi intelektualnya, dia berpikir benar nggak orang ini kan, benar kan? Jadi dia lihat ketika malam malam menutupi siang, Ibrahim melihat bintang. Terus dia katakan, haza Rabbi, apakah ini Tuhan aku ya, katanya. Karena ini orang banyak menyembah gitu. Tapi ketika matahari bintang tadi tenggelam, Nabi Ibrahim dengan pengamatannya itu kan dia, berarti ini bukan ini. La uhibbul afilin, aku tidak senang sama sesuatu yang berubah, yang tenggelam gitu kan. Nah, besok dia lihat lagi bumi, bulan, apakah ini Tuhanku? Tenggelam, bukan lagi, ini kalau aku tidak dapat petunjuk bahaya ini, katanya kan. Nah, lihat lagi matahari, wah ini lebih besar lagi ini. Nah, di sini Allah memberikan contoh pemikiran bebas dari manusia yang positif, ini dapat diterima oleh agama gitu. Nah, oleh agama. Nah, pemikiran bebas manusia inilah bisa positif, bisa negatif. Nah, dua-duanya ini disebut dengan millah. Makanya karena pemikiran Ibrahim tadi berdasarkan pertimbangan rasional, logis dengan pengamatan-pengamatan. Nah, ini pemikirannya positif. Makanya disebutlah
apa yang disampaikan Ibrahim itu disebut millata Ibrahim. Dan di dalam terjemahan agama Ibrahim. Nah, ini kan millah Ibrahim. Nah, sedangkan artinya gini, budaya positif, apa pemikiran yang tadi kan Pak Jul katakan ada dua basis nih. Satu berbasiskan budaya, satu berbasiskan agama gitu. Artinya apabila pemikiran-pemikiran ini berbasiskan budaya yang menimbulkan hal-hal di dalam pemikiran-pemikiran rasional dan logis, itu namanya millah, dan itu betul. Makanya disebutlah kita juga mengikuti Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam mengikuti millah Ibrahim, agama Ibrahim. Nah, ini pemikiran dari Ibrahim gitu, pemikiran awal manusia gitu. Nah, kalau agama menurut petunjuk daripada Allah, itu namanya ad-din. Jadi ad-din ini agama ini ada dua. Di dalam bahasa Al-Quran ada namanya millah, ada namanya millah, ada namanya apa tadi? Ad-din. Jadi millata Ibrahim ad-dinul Islam. Nah, itu itu yang perlu kita pahami gitu. Dari penjelasan tadi berarti agama diturunkan Allah untuk mengatur budaya dan hasil peradaban manusia. Bukan sebaliknya, budaya mengatur agama yang disampaikan Allah. Ya betul lah. Ya kayak tadi kan udah jelas kita dari contoh Al-Quran, dari pemikiran, dari definisi konsep agama dan segala macam. Ya itu memang benar. Artinya dengan perkataan lain, agama pasti melahirkan budaya. Ya kan? Tapi budaya itu tidak melahirkan agama, tapi dalam pengertian ad-din. Bukan dalam pengertian millah. Nah, dalam pengertian millah, walaupun di dalam Al-Quran dalam kurung terjemahnya agama. Nah, itu agama gitu. Artinya apa? Artinya ketika Allah memberikan petunjuk, itu namanya al-Islam, ad-din al-Islam, itu agama. Ini kan? Nah, sedangkan ad-din kan? Ad-din itu ad-din. Nah, sedangkan pemikiran-pemikiran yang berbasiskan budaya, aslinya pemikiran-pemikiran yang dibentuk oleh manusia, itu millah. Artinya bisa salah, bisa benar dari pemikiran manusia. Nah, jadi Islam, ya tetap Islam harusnya. Kalau kita mau mengembangkan pemikiran budaya, itu dari contoh-contoh Al-Quran juga tidak ada masalah gitu. Tapi tempatkan misalnya millah dan ad-din. Jadi misalnya kalau liberal, kita sering mengatakan Islam liberal. Islam tidak liberal. Islam ya Islam. Nah, yang liberal itu pemikiran daripada umatnya. Jadi harusnya kan lebih cocok itu kan Muslim liberal, bukan Islam liberal. Nah, demikian juga Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Syiah, Islam Sunni. Nah, ini harusnya Muslim, sehingga itu perilaku individu. Sehingga kalau apa yang dibuat oleh individu, dia bukan mengatasnamakan ad-din, itu adalah millah. Nah, demikian juga dengan gagasan yang sekarang ini, misalnya Islam Nusantara di Indonesia, saya pikir tidak ada masalah, tapi harus pertama tadi harus sesuai, terus istilahnya namanya harusnya yang lebih rasional menurut pertimbangan rasionalitas Quran itu ya Muslim Nusantara atau Muslim Nusantara, atau dulu zaman Pak Harto kan Muslim banyak Pancasila. masjid. Itu Muslim Pancasila atau Islam? Muslim. Nah, kan Muslim Pancasila gitu. Jadi ini individu. Zaman Pak Harto kan Muslim Pancasila. Masjid Muslim Pancasila. Nah, Muslim Pancasila, bukan Islam Nusantara. Jadi Muslim Nusantara. Nah, kalau kita mau berpikir logis, tidak ada masalah mau buat apa saja. Tapi sesuai dengan aturan-aturan lah di dalam semiotik, di dalam ilmu tanda, sehingga
tidak menjadi kacau, tidak jadi perdebatan yang tidak berujung. Nah, ini perlunya memahami agama dan budaya gitu. Dengan sebutan-sebutan seperti Muslim Pancasila, Muslim Nusantara, Muslim Sunni, atau Muslim Syiah, dan lain-lain tadi, hal itu menunjukkan bahwa dalam praktek ada percampuran antara teks agama dan teks-teks budaya, antara agama dan pemikiran agama, antara agama dan budaya. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Pak? Nah, kalau artinya dengan adanya itu kan berarti ada praktek keagamaan dalam tanda kutip millah tadi, budaya, culture tadi, ini yang mempengaruhi agama, praktek-praktek keagamaan. Dan sebaliknya juga ada agama mempengaruhi budaya-budaya gitu. Nah, jadi sejak awal Allah sudah menginformasikan melalui kisah-kisah Ibrahim tadi. Artinya kisah Ibrahim bahwa pemikiran logis millah-millah ini yang tidak bertentangan dengan ad-din, itu tidak ada masalah. Malah kita mengikuti millata Ibrahim gitu. Nah, ini tidak ada masalah. Jadi agama khususnya kalau misalnya misalnya kita berbicara tentang ad-din al-Islam sekarang ini, nah agama khususnya ad-din al-Islam itu ya untuk mengatur cara hidup dan kehidupan manusia Islam ini di berbagai wilayah. Artinya berbagai wilayah ini kan bisa di Afrika, bisa Eropa, bisa Amerika, bisa Asia, bisa Indonesia dan segala macam gitu. Artinya di sana kan sudah ada budaya-budaya yang sudah muncul. Nah, oleh sebab itu agama yang diturunkan di Mekah itu dia berada di tengah-tengah budaya Arab pada waktu itu. Ketika dia menyebarkan, dia berinteraksi gitu. Nah, ini berinteraksi sehingga praktek-prakteknya saling mempengaruhi gitu. Nah, jadi dalam konteks ini bisa saja terjadi percampuran antara agama dan budaya secara mutual simbiosis, antara bolak-balik gitu. Tapi masalahnya sebenarnya bukan percampuran itu. Masalahnya terletak apakah percampuran itu, praktek-praktek itu bertentangan tidak dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur oleh pesan-pesan ilahi, yang diatur oleh agama ad-din, atau dia melampaui enggak batas-batas, marka-marka, garis-garis yang sudah ditetapkan oleh agama. Nah, ini yang perlu kita ketahui gitu, sehingga tidak menjadi perdebatan polemik-polemik yang tidak berujung. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan, Pak Jul, mungkin dalam lebih membahasi lebih jauh antara agama dan budaya. Antara agama dan budaya, bagaimana percampurannya ini nanti kita bahas mungkin di tema berikutnya, di tema 116 insyaallah. Terima kasih Pak Jul. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri, beberapa hal yang ingin saya simpulkan. Pertama, budaya dalam konteks pertumbuhan, perkembangan, pemikiran, tindakan, dan penilaian manusia lebih dulu hadir daripada agama. Dalam konteks Al-Quran, pemikiran budaya disebut milah, sedangkan petunjuk Allah disebut ad-din. Milah tidak dilarang, bahkan dianjurkan oleh Allah asal tidak bertentangan dengan ad-din. Dalam praktek akan terjadi mutual simbiosis agama dan budaya pada masing-masing bangsa. Bagaimana menyikapinya akan kita bahas pada tema berikutnya. Demikian yang dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada tema yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.